Biasanya yang Ana tahu tuh erep-erep ada sosok yang mendatangi, Iya. tapi sosoknya kadang jelas, kadang tidak. Jadi ibu sering yang lebih intens merasakan Iya. rep-repan di sini. Iya. Mereka mulai hadir, mereka mentransferkan energi dari sosok-sosok mereka. Coba misalnya. Ini adalah ada energi kesedihan. Mungkin sebentar lagi Anda tidak tahu ada energi apa yang terjadi pada Ibu Roro. Sejak zaman dahulu, mimpi selalu dikaitkan dengan tafsir kehidupan. Beberapa kebudayaan bahkan menganggap mimpi sebagai wangsit. Tapi bagaimana jika mimpi menjadi petaka? Mimpi. Mimpi sering disebut sebagai bunga tidur. Pengalaman bawah sadar ini sering terjadi karena hal-hal yang kita pikirkan sebelum tidur. Mimpi tak selalu indah. Kadang muncul halusinasi dan imajinasi menyeramkan. Pada kasus ekstrim, mimpi buruk bisa berpengaruh langsung pada fisik. Misalnya terasa seperti ketindihan atau tercekik. Saya pernah direp-rep waktu itu, udah lama, kebetulan waktu masih sekolah, SMP, lagi tidur, baru setengah jam tidur, tiba-tiba mata nggak bisa kebuka, susah napas, udah gitu nggak bisa, tangan juga bergerak, susah. Pengalaman ketindihan saat tidur seringkali diikuti dengan perasaan mencekam, yakni seperti melihat sosok atau bayangan hitam yang menindih tubuh dan membuat sesak nafas. Fenomena ini tentu sangat mengganggu, apalagi karena masyarakat sering mengaitkan dengan hal-hal berbau mistis. Rep-repan kalau kata orang dulu lagi tidur kayak ada yang nindiin gitu, kayak nggak bisa bergerak, lagi tidur tuh nggak bisa bergerak karena di atasnya ada sesuatu yang menimpa. Gitu. Tidak hanya di Indonesia, ketindihan makhluk halus atau sering disebut rep-repan merupakan fenomena yang dikenal luas dalam sejarah peradaban di seluruh dunia. Misalnya di Tiongkok. Istilah ini dikenal dengan sebutan Gui Yasen alias gangguan hantu yang menekan tubuh seseorang. Sedangkan di Kamboja, Laos, dan Thailand dikenal dengan istilah Peum. Ya, hampir sebagian besar penduduk bumi percaya bahwa ketindihan diakibatkan oleh gangguan makhluk halus. Namun, benarkah demikian? Rep-repan itu aku pernah sih ngerasain sering bahkan. Jadi kalau setelah aku pelajarin, aku baca-baca, ternyata rep-repan itu bukan yang kayak kata orang bilang ketindihan setan atau kita lagi dikerjain apa. Enggak, tapi itu sebenarnya kalau misalnya kita lagi berubah jadwal tidurnya atau berubah jam tidurnya, misalnya kita biasa tidur cuma 4 jam. Terus di satu hari ini kita tidur sampai 7 jam, 8 jam gitu, bablas. Nah itu kita bisa ngalamin yang namanya rep-repan itu atau sleeping paralysis gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang mistis atau gaib gitu, enggak. Ana Cike dan Mbah Mijan mendatangi rumah wanita bernama Roro Dewi yang sering mengalami gangguan saat tidur. Ibu 4 anak ini sudah lebih dari 16 tahun mengalami ketindihan saat tidur. Bu Roro sudah lama tinggal di sini? Sudah, Bu. Saya mendengar Bu Roro punya keluhan tentang rep-rep. Iya, rep-repan. Sejak kapan? Tepatnya habis nikah aja sih yang lebih sering. Ya setelah nikah kesini tuh lebih sering. Dan
ketika erap-erap itu biasanya ibu ada perasaan tersendiri nggak sebelum tidur, apa tidak nyaman atau gelisah? Enggak sih, biasanya kalau udah ngantuk tidur langsung nggak gitu lama mimpi erep-erepan itu. Kan biasanya yang Ana tahu tuh erap-erap ada sosok yang mendatangi, Iya. tapi sosoknya kadang jelas, kadang tidak. Tapi buat ibu pribadi itu jelas Lebih nggak sosoknya? jelas banget, tapi sosoknya kayak manusia biasa. Lebih sering memang laki-laki. Jadi kalau yang laki-laki yang datengin tuh lebih sering kayak ngajak kayak bercumbu atau apa. Nah, kalau yang perempuan lebih kayak melindungi, ikut aku aja yuk gitu. Itu yang perempuannya sepuh atau menyeramkan? Lebih banyak nyeremin kalau yang perempuan, kayak model maaf ya, pocong atau kuntil, ya, anak gitu. atau kayak wewe gombel gitu ya, lebih sering ke situ lah. Kalau yang laki-laki lebih wujudnya ke manusia, nggak nyeremin. Mereka bisa berwujud seperti apa aja yang mereka mau, bahkan yang ada di pikiran kita. Cerita atau mitos tentang tertindih makhluk gaib sudah ada sejak zaman leluhur. Walaupun tak ada catatan jelas, fenomena ini masih menjadi masalah di masyarakat selama ratusan tahun. Ketindihan atau di Indonesia sering juga disebut erep-erep ya, dikenal di segala kebudayaan di seluruh dunia. Jadi dimanapun ada, seperti di Jepang dikenal sebagai kaneshibari, ya, di Inggris old hag. Jadi banyak sekali setiap kebudayaan kuno dari masa prasejarah pun ada fenomena ini. Ada satu hadis di mana Nabi Muhammad SAW nih menjelaskan bagaimana kita menyikapi bila bermimpi buruk. Kita harus beri isyarat meludah ke kiri, ya, terus tidur lagi. Ketika masih mimpi buruk juga, maka kita balik bantalnya. Nah, terus tidur lagi. Ketika tidur lagi masih mimpi buruk juga, dengan sholawat, mengucapkan sholawat, lalu kita kibas-kibaskan boleh tempat tidur kita itu dengan sapu lidi atau dengan sarung atau dengan kain, ya, lalu tidur lagi. Bila masih juga mimpi buruk, maka itu ada gangguan jin yang berkolaborasi dengan setan ada dalam tempat tidur kita atau dalam ruangan maupun rumah kita. Kepercayaan masyarakat bahwa mimpi rep-rep menunjukkan keberadaan makhluk gaib tentu tak bisa diterima semua kalangan. Bagaimana dunia medis memandang fenomena ketindihan? Sebenarnya, ketindihan adalah sleep paralysis yang disertai dengan hypnagogic atau hypnopompic hallucination. Ini adalah kondisi di mana seseorang berada dalam setengah sadar dan setengah mimpi. Dari sisi psikologi bisa melihat bahwa sleep paralysis itu bisa terjadi pada semua orang. Yang kita harus pahami sebenarnya apa yang dimaksud dengan sleep paralysis. Sleep paralysis atau kelumpuhan saat tidur. Setiap orang itu akan mengalami empat tahap pada saat dia tidur. Yang pertama adalah tahap dia tidur ringan. Tahap yang kedua adalah tahap dia tidur dalam. Yang ketiga adalah tidur lebih dalam, dan yang keempat adalah rapid eye movement. Istilah erep-erep ataupun ketindihan setan itu mungkin terjadi pada tahap yang terakhir yang saya sebutkan tadi, yaitu rapid eye movement. Jadi itu di saat tidak ada sinkronnya antara fisik dengan mental kita saat itu. Ketidaksinkronan itulah yang menyebabkan kelumpuhan pada tubuh. Melepas pandangan masyarakat soal mimpi rep-repan bukan masalah gampang. Bukan hanya di Asia, masyarakat dunia barat mengenal fenomena ini sebagai sleep paralysis atau kelumpuhan saat tidur. Sejarah kedokteran tidur itu baru dimulai sekitar tahun 50-an, dimulai oleh Profesor Demand, William C. Demand. Beliau adalah yang sering kita acu sebagai bapak kedokteran tidur. Nah, awal mulanya beliau tertarik sekali untuk mempelajari mimpi. Beliau seorang psikiater, dan dari sanalah awal mula kedokteran tidur, di mana kita mulai merekam gelombang otak pasien pada saat tidur. Untuk mimpi, kita harus pahami dari
manusianya itu sendiri, bahwa manusia itu mempunyai 3 golongan pikiran. Pikiran sadar, prasadar, dan tidak sadar. Mimpi itu terjadi dari golongan yang tidak sadar. Nah, golongan tidak sadar itu berisi dari keinginan, emosi, lalu ada hasrat-hasrat yang tidak bisa dia realisasikan di dunia nyata, itu dia refleksikan di mimpi.